Salam jumpa lagi pada Renungan Kelana Sabda edisi Selasa 3 November 2020. Bacaan dari Injil Lukas pasal 14 ayat 15-24. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu, kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada berbagai macam alasan yang dikemukakan bila permintaan atau undangan orang tidak kita setujui. Orang menyampaikan alasannya karena berbagai macam faktor penyebab. Faktor penyebabnya itu ada yang bersifat mendesak, tidak mendesak, sengaja, bahkan tak jarang ada yang berbohong demi pemenuhan kepentingan pribadi, demi memenuhi kepentingan pribadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bacaan Injil hari ini mengemukakan beberapa alasan yang menjadi dalil bagi orang yang tidak menghargai dan mengikuti undangan perjamuan nikah. Ada yang sibuk mengurus ladang baru, mengurus lembu piaraan yang baru dibeli, bulan madu. Karena apa? Karena munculnya berbagai alasan akan ketidakhadiran para undangan dalam perjamuan nikah. Maka tuan pesta memutuskan untuk mengundang semua orang yang bisa dijumpai, yakni orang-orang lemah dan orang-orang yang tak berdaya, seperti orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta, yang tulis dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan bersama. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, muncul pertanyaan, mengapa orang cenderung berdalil padahal undangan telah tersedia? Orang berdalil karena ada kepentingan tertentu. Kepentingan itu lebih berorientasi pada diri dan memperwujudan keinginan atau mewujudkan keinginannya sendiri, kepentingannya sendiri. Hal ini bisa terjadi pada orang-orang yang memiliki kesibukan dalam kerja, dalam dunia pekerjaan, atau sebagainya. Sedangkan orang miskin, cacat, buta, dan lumpuh ditampilkan sebagai orang yang menghargai undangan. Bukan karena mereka tidak memiliki kesibukan, tapi mereka menampilkan diri sebagaimana adanya karena kelemahan dan ketidakberdayaannya, ketidakberdayaan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, undangan Tuhan bersifat universal, bersifat terbuka.
pada siapa saja. Undangan itu mendatangi semua orang, agar orang yang masuk ke dalam perjamuan nikah penuh kebahagiaan bagi semua orang pula, bagi siapa saja yang mau melihat undangan perjamuan itu. Perjamuan nikah di dalam Tuhan diperuntukkan bagi kebahagiaan semua anak Allah, semua orang yang merasa anak Allah. Namun berbagai dalil karena rasa ingin ingat diri sering menjadi penghambat bagi kita untuk menikmati perjamuan sukacita di dalam Tuhan, perjamuan yang dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Menghadiri perayaan Ekaristi atau kegiatan rohani lainnya yang memungkinkan kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan, namun seringkali menjadi tidak diindahkan karena berbagai dalil dan alasan demi mewujudkan kepentingan diri sendiri, demi mewujudkan perwujudan diri sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus mengajak kita untuk berani menanggalkan dalil egoisme kita dan berani masuk menghargai undangan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah dalam perjamuan sukacita. Kebahagiaan sejati hanya ditemukan di dalam perjamuan bersama Allah.